teman-teman semua, perkenalkan nama saya Radiatul Muna dengan 2302165. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Araniri Bandung. Nah teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membacakan cerita tentang seekor tupai bernama Sipet yang berjudul Di Mana Kacang Sipet? Nah, teman-teman, buku ini ditulis oleh Haris Hartanti dan Muninggar Herdiani. Yuk kita dengar yuk. Let's go! Pada suatu hari, di dalam hutan yang lebat, hiduplah seekor tupai bernama Sipet. Sipet ini tinggalnya di atas pohon, teman-teman. Nah, pada suatu hari, Sipet melihat persediaan makanannya habis. Aduh, persediaan makananku sudah habis. Wah, aku harus mencari kacang lagi nih, kata Sipet. Saat Sipet ingin keluar dari rumah, dia tersandung karena rumahnya sangat berantakan sekali. Nah, saat di luar, ia melihat pohon pinus yang sedang berbuah banyak sekali. Wah, banyak sekali kacang pinus di sini. Ini kacang kesukaanku, rasanya sangat lezat, kata Sipet. Sipet rasanya ingin membawa semua kacang pinus ini. Namun tangan Sipet penuh. Sebaiknya aku pulang dulu deh, kata Sipet. Nanti aku balik lagi untuk mengambil kacang pinus lagi. Saat dalam perjalanan pulang, Sipet melihat teman-temannya sedang berjalan ke arah, namun bukan rumah mereka. Wah, itu teman-temanku. Mereka mau kemana ya? Kata Sipet. Rumah mereka kan bukan ke arah sana. Ah, biarkan saja deh, kata Sipet. Saat sesampainya di rumah, Sipet melemparkan semua kacang-kacang pinus itu sembarangan, sehingga kacang-kacang pinus itu berserakan ke sana dan kemari. Nah, Siput kembali ke pohon pinus. Saat Siput kembali, ia melihat pohon kenari juga sedang berbuah lebat. Sipet segera mengumpulkannya sebanyak mungkin dan dia berpikir, bagaimana ya cara aku membawanya? Ini banyak sekali. Lalu Sipet menyeret kacang kenari itu perlahan-perlahan, namun tidak bisa. Saat sedang mengusahakan kacang kenari itu, seret, gedubrak. Kacang kenarinya jatuh semuanya karena daun yang membawa kacang kenari itu tidak sanggup menampung banyaknya kacang kenari. Lalu Sipet mencari cara yang lain dan dia melihat ada beberapa kantong semar. Mungkin kantong semar itu bisa digunakan untuk membawa kacang kenarinya Sipet. Lalu Sipet memasukkan kacang kenari itu ke kantong semar dan mencoba membawanya lagi. Seret, kantong ini berat sekali, isinya terlalu banyak. Sipet susah untuk melompat ke sana dan kemari. Kantong semarnya jatuh sehingga kacang kenarinya berserakan ke sana kemari. Kacang Sipet jatuh ke dalam lubang. Lubang itu sangat gelap. Kenari Sipet hilang. Lalu Sipet sangat sedih dan dia memutuskan untuk pulang karena ia sudah sangat lapar. Dan tiba-tiba ada kacang kenari yang jatuh dari atas langit. Sipet sangat beruntung. Ia sangat senang dan langsung memungut kacang kenarinya. Nah, saat pulang, Sipet penasaran melihat teman-temannya. Teman-temannya pergi kemana ya?
Dia sangat lapar dan dia memutuskan untuk segera pulang. Sampainya di rumah, si Pet mencari-cari kacang pinus. Di mana ya kacang itu? Si Pet mencari ke sana, kemari, namun tidak menemukannya. Lalu saat si Pet sedang mundur, si Pet menduduki sesuatu. Oh, itu dia kacang pinus si Pet. Setelah ia makan kacang pinusnya, ia merasa kenyang dan ia siap untuk mencari kacang lagi. Saat si Pet bersiap mencari makanan lagi, dia melihat teman-temannya. Wah, itu teman-temanku. Kali ini aku mau melihat deh, mereka kemana ya? Nah, si Pet mengikuti teman-temannya kemana mereka pergi. Setelah mengikuti teman-temannya, ternyata teman-teman itu ke lumbung makanan. Di situ, teman-teman si Pet bisa menitipkan makanannya, sehingga nanti mereka bisa mengambil lagi di sini. Lalu si Pet juga menitipkan makanannya di sini, menitipkan kacang di lumbung. Dengan begitu, kacangnya akan lebih aman dan rumah si Pet akan lebih rapi. Hore, aku dapat papan khusus, kata si Pet. Ia sangat senang sekali karena ia bisa menabung di lumbung. Nah, saat ingin mengambil kacangnya kembali, ia mencari-cari kartu tabungannya. Aduh, di mana ya papan tabungan tadi? Kayaknya aku taruh di sini deh. Si Pet kebingungan mencari papan tabungannya karena rumahnya yang sangat berantakan. Papan itu kan untuk mengambil makanan di lambung. Sepertinya aku memang harus segera merapikan rumahku, kata si Pet. Selesai. Nah, teman-teman, pesan moral dari buku cerita si Pet ini yaitu kita harus rajin menabung dan juga kita tidak boleh membiarkan kamar kita atau rumah kita berantakan. Karena kalau kamar kita dan rumah kita berantakan, kita jadi susah mencari sesuatu dan tidak enak dipandang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Bye-bye.